Lihat deh gambaran aku. Bagus ya? Aku sama mama. Mama kenapa nangis? Mama jangan nangis lagi, Ma. Semuanya pasti baik-baik aja. Iya sayang. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan gak ada masalah lagi. Sebenarnya ini juga salah Mama sih. Maksud kamu? Harusnya Mama bilang ke Dani dan Kak Nadia kalau Mama mau ke rumah Allah. Dan Mama pasti kembali lagi dengan wajah yang baru. Jadi Kak Dani dan Kak Nadia percaya sama Mama. Seperti aku sekarang bisa menerima Mama. Jadi sebelum Bu Sarah pergi, Bu Sarah udah membicarakan ini sama Kirana. Itu sebabnya Kirana bisa menerima aku. Tapi Dani dan Nadia sudah besar. Mereka gak bisa menerima gitu aja. Beda dengan Kirana yang masih lugu. Tapi Mama tenang aja. Pasti sebentar lagi Kak Dani dan Kak Nadia percaya sama Mama. Udah ya, Ma. Mama jangan nangis lagi. Iya sayang. Coba Mama lihat ya gambarnya. Ini gambar aku. Ini adalah aku, ini Mama. Gambar kamu bagus banget sayang. Anak Mama berbakat deh. Mama senang banget punya anak kayak kamu. Dan berbakat dan cantik pula. Kamu kenapa nangis sayang? Aduh, jangan nangis dong, Nak. Aku senang dipeluk Mama. Udah. Mama gak akan ninggalin aku lagi kan? Enggak sayang. Mama gak akan ninggalin kamu. Asik. Jadi aku bisa main sama Mama. Kapan-kapan Mama antarin aku ke sekolah ya. Kayak teman-teman yang lain. Iya sayang. Mama pasti anterin kamu ke sekolah. Ma, mulai sekarang Mama bacain aku cerita ya. Kayak dulu. Kirana benar-benar menganggap aku sebagai ibunya. Dan dia ingin melakukan kegiatan seperti yang dulu dia lakukan sama Sarah. Aku gak boleh ngecewain dia. Ya udah, kamu tidur yang benar. Mama bacain ya. Aku mau jadi juara. Maafin aku. Menurutku ini udah keputusan yang terbaik. Aku gak mau ngecewain Kirana. Cintanya begitu tulus. Dan dia berhak mendapatkan seorang ibu. Aku kehilangan ibu saat masih kecil. Karena itu aku tahu gimana rasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibu. Aku tahu Mahasa menginginkan yang terbaik buat aku. Tapi aku harus ngambil keputusan yang sesuai dengan hati aku, Om. Licik banget tuh perempuan. Bisa-bisa dia manfaatin kepolosannya Kirana. Dia tahu cara pengaruhin Kirana gimana. Dia tuh pengen deketin Kirana. Rese banget tuh perempuan. Dia masih gak mau pergi dari rumah ini. Kita nggak boleh putus asa. Kita harus cari cara supaya dia keluar dari rumah ini. Halo, Hasan. Kamu apakan Kanse? Di mana dia? Apa?
Apa yang sudah saya lakukan kepada Kanza? Dasar kurang ajar. Seharusnya saya yang tanya. Apa yang sudah Om lakukan kepada Kanza saya? Om sudah meracuni pikiran Kanza. Om sudah membuat pikiran Kanza kalau saya adalah penguntit yang terobsesi kepada Kanza. Sehingga saya dipenjara selama 3 tahun. Sampai sekarang, Kanza harus menikah dengan duda beranak 3 itu. Katakan, jawab aku, di mana Kanza? Hah? Seharusnya dulu saya merenggut nyawa Om. Bukan cuma kaki Om. Mana Kanza? Kanza ada bersama duda beranak 3 itu. Berapa Om jual Kanza kepada duda beranak 3 itu? Saya bisa membayar lebih. Berapa yang mau? Hah? Ini saya kasih lebih daripada duda beranak 3 itu. Saya sekarang orang kaya Om. Saya bisa memberikan lebih daripada ini. Asalkan Om bisa mengembalikan Kanza kepada saya. Saya akan ambil Kanza kembali dari rumah neraka. Saya akan bawa Kanza, tapi bukan untuk kamu. Saya sangat tidak rela kalau Kanza jatuh ke tangan kamu. Selamat tidur ya sayang. Kanza baru aja keluar dari kamar Non Kirana. Sekarang tinggal saya beri laporan sama Bu Lastri. Apa saja yang dibicarakan Kanza sama Kirana, pasti dia cuci otak Kirana lagi nih. Bu Lastri, Bu. Ada apa? Tadi saya ngeliat Bu Kanza itu keluar dari kamarnya Non Kirana. Bagus. Ayo ya, Ayo Bu. Dasar kamu pencuri. Ada apa, Bu? Nisi, periksa pintunya. Udah dikunci benar apa enggak? Iya Bu. Ibu ada apa sih, Bu? Mas Dani sudah mengunci kamarnya Bu. Oh, bagus. Kamu sengaja pengaruhi cucu saya Kirana supaya kamu bisa tinggal di sini. Bu, saya sama sekali nggak mempengaruhi Kirana, Bu. Udah jangan mengelak. Kamu sengaja tinggalkan kamu di sini demi Kirana. Tapi kamu tidak mau Kirana itu drop untuk karena mencari kamu aja terus-terusan di mana-mana. Kamu tidak boleh di sini lagi tidur. Ngerti? Ini sih. Iya Bu, iya Bu. Ayo. Ibu, bawa aku kemana, Bu? Ayo, Ibu. Ibu. Lepasin, Ibu. Buka pintunya. Ibu, lepas. Ibu. Buka pintunya. Masuk. Masuk. Ibu. Masuk. Saya tidak kepengen ada pencuri yang berkeliaran di rumah saya. Bu Lastri, saya... Tidak usah kamu membela diri. Kamu kan sudah menguasai cucu saya Kirana. Mulai sekarang kamu tidur di kamar pembantu ini yang sudah tidak terpakai lagi. Bu Lastri, Ibu. Ibu. Ibu buka, Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Jangan tinggalin aku di kamar ini, Bu. Sekarang kamu kunci pintunya. Siap. Saya sudah bawa
Pokoknya Bu. Cepat. Besok pagi sebelum Kirana bangun, kamu buka lagi pintunya. Supaya dia bisa bersandiwara menjadi ibunya Kirana. Dia pikir dia bisa menggantikan menantuku yang sudah meninggal. Tapi saya yakin, cepat atau lambat Kirana itu akan tahu semua sandiwaranya. Betul, Bu. Sekarang saya sudah bisa tidur nyenyak. Ibu buka, Bu. Ibu. Bayu tidak bisa memperlakukan kamu sebagai seorang istri. Dan anak-anaknya pun juga. Seperti yang dia lakukan kemarin di rumah. Jadi buat apa kamu kembali? Kepecahan kaca, ya Allah, ini gimana? Kaca yang masuk ke dalam lagi. Ya Allah, gimana nih, ya Allah? Tolong! Mereka pasti nggak akan ngebuka pintunya. Gimana nih? Kalau misalkan aku nggak obatin, bakal infeksi. Sementara aku harus ikut dulu. Mungkin setelah aku keluar baru aku bisa obatin. Pada kumpul nih. Dan gue pikir lo tuh dihukum sama bokap. Dan gak boleh keluar malam lagi. Terus gue dengar tuh ada satpam baru. Jadi lo, sekarang dia bisa ngawasin 24 jam bro. Di malam, di pagi, dan di sekolah. Har, ini orang paling nggak keluar tuh lewat jendela. Gara-gara takut sama satpam baru itu. Gue tuh gak takut sama bukan saat. Yang ada bukan hancur sama gue. Serius? Emang lo apain tuh guru, ha? Gue serahin ke oma gue. Biar oma gue yang bikin dia gak betah tinggal di rumah gue. Gue, kalau gitu kita bisa party tiap malam bro. Mana nih yang seru ya malam ini? Udah, lo tenang aja. Pokoknya, gue udah siapin party. Udah, mending kita cabut sekarang. Skuy lah. Skuy. Mau mana? Underground party. Pokoknya ini bakal jadi party yang gak akan pernah lupa. Asik sih. Siapa sih mereka? Rese banget. Gimana? Lo lihat tuh. Pinter banget lu pilih tempatnya. Ayolah parkir dulu lah. Tahu siapa sih? Hai, party bareng yuk. Siapa sih lu? So kenal banget jadi orang. Makanya kenalan dulu dong. Ih, jangan pegang-pegang gue. Cewek kayak kalian itu di sini nggak usah jual mahal. Lu kalau ngomong dijaga ya. Jangan sentuh-sentuh gue. Kakak, berani-beraninya macam-macam sama kakak gue ya. Woi, kenapa? Kemana lu? Dan. Kak, ayo kak.
coba saya nggak pulang kampung, Bu. Jadi saya bisa bantuin Ibu ngurusin anak-anak setelah Bu Sarah meninggal. Ini saya pulang kampung 3 bulan. Tapi di sini udah banyak perubahannya. Anak Ibu udah bawa perempuan lain. Ningsih, ini salah saya sendiri. Saya memang menyuruh si Bayu tuh biar cepat menikah lagi. Supaya ada yang mengurus anak-anaknya. Loh, jadi Ibu yang nyuruh Pak Bayu itu nikah lagi? Iya, saya memang ngomong begitu. Supaya Bayu itu mau menikah lagi. Soalnya saya mau jodohkan dia dengan anak teman saya namanya Laura dari Jerman. Wah, bagus itu, Bu. Berarti perempuan itu cocok sama Pak Bayu. Nggak kayak bukan itu. Ya beda jauh lah dengan Kansa. Penampilannya, sikapnya, ya beda. Saya juga nggak tahu tuh kalau si Bayu kok tiba-tiba mau menikahi perempuan itu, tiba-tiba dia bawa ke rumah sini. Gimana dong, Bu, sekarang? Pak Bayu itu kan sudah menikah. Apa iya Pak Bayu mau menceraikan perempuan itu? Pokoknya kamu tenang saja. Saya yakin perempuan itu tidak akan betah lama tinggal di rumah ini. Karena sebentar lagi kan si Laura itu akan datang dari Jerman. Dan dia pasti mau menikahi Bayu. Suruh majikan kamu keluar. Suruh Bayu keluar. Itu siapa lagi ya? Ayo. Jangan bikin masalah di sini. Ini sudah tengah malam. Majikan saya sudah tidur. Kalau ingin ketemu lagi, besok pagi. Gak bisa sekarang, suruh keluar Bayu. Itu kan suara omnya si Kansa yang kemarin mencuri di sini. Ngapain coba malam-malam ke sini, Bu? Paling mau ngerampok lagi. Itulah Bayu kalau menikahi perempuan yang nggak benar. Orang kampung malam-malam begini teriak-teriak di rumah orang. Iya. Pak, kalau nggak pergi, saya lapor polisi. Oh, silakan aja kalau mau lapor polisi. Saya nggak takut. Saya mau bawa ponakan saya keluar dari neraka ini. Neraka apaan? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Di sini keluarga baik-baik. Kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pergi sebelum. Pak. Sebelum kamu mencuri di sini, ponakan kamu juga sudah tidak punya waktu untuk bisa mencuri lagi di sini. Silakan aja bawa perhiasan kamu. Saya hanya ingin membawa Kansa keluar dari sini. Dan kami tidak mau berurusan lagi dengan kalian. Saya juga tidak mau dia kembali ke sini, tapi dia sendiri yang mau kembali ke sini. Kalian saja yang memanipulasi keponakan saya. Kalian menjadikan keponakan saya seperti pembantu. Ponakan kamu yang licik, penampilannya aja itu pura-pura lugu, padahal dia itu maling. Kansa, kamu keluar, Kansa. Kansa, kamu keluar. Pak, Bapak keluar. Bapak keluar. Keluar, Pak. Bayu keluar, Bayu. Bapak keluar. Bayu keluar. Pak, Bapak keluar dari sini. Keluar. Silakan saja kalau mau lapor ke polisi. Silakan. Saya tidak takut. Justru kamu yang saya akan laporkan ke polisi. Karena kamu sudah memanipulasi keponakan saya.
Kalian tidak bisa menjaga keponakan saya dengan baik. Justru kalian menjadikannya seperti pembantu. Kamu jangan banyak drama. Kamu pikir dengan membuat keributan di sini, Bayu akan menerima dia sebagai istri. Kamu tahu, kalau bukan karena Kirana, kami juga tidak mau menerima ponakan kamu tinggal di sini. Dengar ya, kalau sampai cucu saya sembuh dari halusinasinya, ponakan kamu tidak boleh tinggalkan rumah ini. Saya gak punya hati, kamu. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kan juga sudah menipu sama Bayu untuk menikahi Kansa. Masih kena racun. Dia masih kena racun. Pak, Mas Alkam, ayo cepat usir dia dari sini. Pak, pergi Pak. Cepat Pak. Cepat pergi. Dokter Rafiq yang menyebabkan kekacauan ini. Dokter Rafiq harus menyelesaikan semua masalah ini. Sabar Kansa, sabar. Sabar sebentar lagi. Tolong! Tolong bukain. Tolong bukain pintunya. Tolong kaki saya tersesat kaki. Tolong buka pintunya. Berisik banget sih malam-malam begini. Bikin orang nggak bisa tidur aja. Diam aja kamu tuh. Nggak tahu diri banget sih. Saya mohon buka pintunya. Saya mohon. Kamu itu emang nggak dengar apa kata Bu Lastri? Kamu itu akan tetap di dalam.